Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang mau pimpin doa hari ini? Ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Stella? Sama Pak Uji. Kenapa? Sakit. Oh, sakit ya. Nah, kita doakan ya semoga mereka cepat sembuh. Nah, di sini kemarin kan kalian sudah belajar ya. Masih ingat nggak? Kemarin kita belajar apa? Pada pertemuan sebelumnya. Besaran ya. Masih ingat nggak pengertian dari besaran kemarin itu apa? Ya, segala sesuatu yang bisa kita ukur, dia punya nilai dan juga punya satuan. Nah, itu ya yang dimaksud dengan besaran kemarin. Kita juga sudah membahas tentang kemarin di situ besaran itu kan ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, jadi kalian sudah paham ya tentang besaran kemarin. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, nah di sini Ibu ingin memberikan kalian ada gambar dulu ya. Tolong kalian amati gambar yang ada di papan tulis di sini. Nah, di sini coba kalian perhatikan kira-kira gambar di bawah itu kira-kira perbedaannya dari mana? Tinggi. Oh, berarti beda tingginya ya. Yang satunya agak rendah, yang satunya agak tinggi. Itu kalau kita mau ukur tinggi itu biasanya dari mana? Pakai apa biasanya? Pakai meteran. Misalnya, kalau ketika kalian melakukan pengukuran tinggi badan, misalnya orang Bambang tinggi badannya misalnya 170, sedangkan Ahmad misalnya 160 cm. Nah, itu kan kalian tahu ya, berarti tinggi itu adalah besar. Kemudian nilainya kemarin seperti 170 dan 160 cm di situ adalah. Jadi kita tadi mengukurnya pakai itu merupakan alat ukur. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas materi tentang pengukuran ya. Jadi pengukuran besaran fisis. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang pengukuran besaran fisis tersebut. Nah, jadi sebelumnya di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni melalui kegiatan diskusi dan percobaan pengukuran besaran fisis, peserta didik atau kalian diharapkan dapat menentukan angka penting dari suatu nilai besaran. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat menentukan hasil pengukuran dari besaran fisis dengan benar. Kemudian kalian juga diharapkan bisa melakukan pengukuran besaran fisis menggunakan alat ukur. Kemudian yang keempat, kalian diharapkan mampu menyajikan hasil pengukuran tersebut berdasarkan aturan angka penting secara detail. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun untuk penilaiannya ya, penilaian formatifnya Ibu ambil dari penilaian sikap dan keterampilan dari aktivitas kalian selama diskusi dan juga ketika kalian maju presentasi. Untuk penilaian sumatifnya nanti kalian di situ akan dikasih soal dalam bentuk tes, ada 10 soal. Nah, jadi kita nanti akan membahas tentang masalah pengukuran. Sebelum kita membahas tentang masalah pengukuran, Ibu akan membagikan soal pretest di grup ya. Nah, jadi silakan kalian jawab soal pretest tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit. Bisa ya? Bisa. Silakan kerjakan. Nah, silakan kalian. Perhatikan speaker dulu. Mana
lihat tadi di situ kalau kita lihat suara dari mesinnya di situ kurang bagus ya, atau suaranya agak kasar. Nah, di situ kan kita bisa melihat bahwa di situ terjadi yang namanya tadi keausan pada piston sepeda motor. Nah, jadi kira-kira dari tadi kira-kira kalian bisa tidak membuat rumusan masalah dari ini tadi, dari ciri-ciri apa kira-kira rumusan masalah yang bisa kalian buat dari yang ada di sini? Apa kira-kira? Cara mengatasi piston yang sudah mengalami Oh, bagaimana berarti ya? Nah, jadi kita sepakat ya bikin rumusan masalah bagaimana cara mengatasi piston yang aus di sini. Nah, jadi nanti kalian cari ya jawabannya bagaimana cara mengatasi piston yang sudah aus di situ tadi. Nah, jadi ini rumusan masalah yang nanti kalian tolong cari jawabannya ya. Nanti akan kita diskusikan bersama kelompok kalian. Nah, kemudian di sini saatnya berkelompok, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Harap kalian di sini duduknya nanti secara berkelompok ya. Nah, jadi Ibu bacakan dulu di sini nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 Nurul, Sahrul, Albar, Khalilur Rahman, Habibi. Kelompok 2 Dewi, Haliludin, Ilham Desta, Rapli, dan Sabana. Kelompok 3 Sela, Ilham Nugroho, Tata, Ridwan, dan Irwan. Kelompok 4 Fauzi, Irwansyah, Taufik, Salim, dan Mira. Nah, jadi silahkan duduk berkelompok. Jadi kita di situ silahkan kalian duduk membentuk kelompok. Nah, di situ untuk mempermudah kalian dalam karena KPD-nya yang Ibu bagikan cuma satu di situ, kalian bisa men-scan barcode yang ada di situ untuk melihat di HP kalian. Untuk LKPD maupun materinya ada barcode-nya, jadi silahkan kalian kalau mau men-scan barcode-nya di situ. Nah, sebelum kalian melaksanakan pengukuran di situ, menjawab LKPD-nya, silahkan kalian perhatikan dulu video yang Ibu tampilkan di sini tentang cara pengukuran pada mistar, jam sorong, dan mikrometer sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Akadia dimanapun kalian berada, tetap semangat belajar riba, semangat Akadia, belajar semakin ceria. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tentang pengukur. Yang akan kita kaji adalah pengukuran panjang. Yang pertama adalah mengukur panjang dengan alat ukur garis. Nah, jadi sekarang silakan kalian di situ pada LKPD sudah ada kalian disuruh mengukur. Kan kalian kemarin disuruh bawa alat-alat ya, sudah bawa ya, bawa ukur ada, kemudian bawa pistol bekas, dan juga kemarin di situ membawa buku ada. Terus apa lagi di situ? Nah ya. Nah, jadi silakan kalian lakukan pengukuran tersebut mulai dari sekarang. Panjang dulu pakai apa yang bentuknya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan mempresentasikan pengukuran alat-alat seperti mur, bearing, piston, dan buku. Alatnya yang digunakan adalah star, jangka sorong, mikrometer, skru. Berikut tabel pengukuran dari kami. Piston, nama bendanya, bagian yang diukur bagian luar, alat ukur jangka sorong, skala utamanya 49 mm, skala Nonius 0,66 mm, jumlah skalanya 49,66 mm. Nama benda mur, bagian yang diukur luar, alat ukur mikrometer skru, skala utama 17 mm, skala Nonius 0,4 dan 5 mm, jumlah skala 17,4 dalam kurung 5 mm. Mur yang bagian luar menggunakan alat ukur jangka sorong, skala utamanya 17 mm, skala Nonius pas, jumlahnya 17 mm. Nama benda kelahar, bagian yang diukur bagian luar, alat ukur jangka sorong, skala utama 31 mm, skala Nonius 0,90 mm, jumlah skala 31,90 mm. Nama benda buku, bagian yang diukur adalah panjang buku, alat yang digunakan adalah garis, skala utama 19 cm, skala Nonius 0,8 mm, jumlah skala 19,8 mm. Buku, bagian yang diukur adalah ketebalannya, alat ukur mikrometer skru, skala utamanya 2 mm, skala Nonius 0,50 mm, jumlah skala 2,50 mm. Alat yang digunakan adalah mikrometer skru. Nama benda piston, bagian yang diukur luar, alat ukur mikrometer skru, skala utama 50 mm, skala Nonius 0,00, jumlah skala 50 mm. Sudah? Ya, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada kelompok kami dan akan kami diskusikan jawabannya. Nama saya Dewi Purnama Madani dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, menurut kalian bagaimana cara memilih alat ukur yang tepat untuk pengukuran? Tunggu sebentar, kami diskusikan terlebih dahulu. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Dewi. Untuk memilih alat ukur yang pas, kita harus tahu dulu objek atau benda yang akan kita ukur. Kemudian menentukan tingkat akurasinya yang sesuai dengan kebutuhan. Apakah sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin dari kelompok lain ingin bertanya? Perkenalkan, saya Mira dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah dalam pengukuran memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengukuran? Menjawab pertanyaan dari Mira, ya bisa jadi suatu ukuran terjadi kesalahan pada saat pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran bisa terjadi, salah satunya bisa disebabkan karena kesalahan dalam kalibrasi alat ukur tersebut, dan juga bisa disebabkan karena kurangnya keterampilan pengamat dalam menggunakan alat ukur.
Nah, jadi kalau kita lihat tadi di situ sudah baik ya, kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 1 sudah melakukan pengukuran tadi ya. Mungkin hasil pengukurannya berbeda-beda. Kita renakan itu karena kita ada mungkin namanya kita melakukan pengukuran itu mungkin saja terjadi yang namanya kesalahan yang mepet ya. Jadi cukup perwakilan dua kelompok tadi ya yang sudah maju di situ tadi. Nah, jadi kalian sudah melakukan pengukuran tadi ya, pengukuran terhadap bearing, kemudian piston, dan juga kalian melakukan pengukuran baik itu diameter luar tadi kan, kemudian ketebalan buku. Nah, kalian di situ sudah melakukan pengukuran dan kalian sudah mendapatkan hasil pengukuran tersebut. Benar ya, seperti yang ditanyakan oleh teman-teman kalian tadi. Mungkin kan ada pertanyaan-pertanyaan tertentu ya di situ tadi. Apakah misalnya di situ bisa terjadi kesalahan di dalam pengukuran? Itu tentu bisa terjadi kesalahan ya. Karena kita yang namanya manusia, kita pun sebagai pelaku pengukurnya di situ juga mungkin kurang teliti dan lain sebagainya, dan juga bisa disebabkan oleh karena alatnya. Nah, itu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat tadi kan kita sudah merumuskan suatu masalah ya tentang kerusakan piston tadi ya. Nah, di situ kita jawab bersama ya tentang yang namanya kita simpulkan di situ ya dari hasil diskusi kalian tadi. Kira-kira di situ pada yang di situ tadi dari rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya tadi apa aja? Bagaimana? Nah, kelompok mana yang bisa jawab nih? Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi piston yang sudah mengalami kerusakan bagaimana? Iya, siapa namanya? Iya, Mira, silakan jawab. Yaitu pengecekan kerusakan, mengidentifikasi sumber kerusakan pada piston dan komponen terkait. Melakukan pengecekan terhadap komponen-komponennya, terus apa lagi? Pergantian piston jika piston awal atau rusak parah. Ya, terus Pengecekan ring piston dan lain-lain, serta melakukan perawatan sepeda motor secara rutin. iya, benar ya. Jadi di situ kita bisa melakukan pengecekan, kemudian selalu melakukan perawatan secara rutin kepada kendaraan kita untuk mengurangi supaya kendaraan kita itu tidak mengalami yang namanya keausan tadi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi yang kalian rumuskan adalah cara menentukan pistonnya harus diganti atau tidak. Dengan gimana caranya? Kira-kira? Iya, dengan cara mengukur. Iya, terus menentukan itu harus diganti atau tidak. Oh ya, kalau dilihat dari knalpotnya bisa ya, biasanya itu rusak atau tidak ya. Knalpotnya mengeluarkan asap warna putih, bunyinya tadi seperti yang kita lihat tadi, itu menandakan ya bahwa itu bisa pistonnya sudah harus tidak diganti. Nah, jadi bisa ya kalian menentukan itu. Kemudian yang ketiga, untuk mengukur diameternya, untuk ini pakai apa kita? Mikrometer. Untuk mengukur diameter luar piston paling tepat menggunakan mikrometer karena ketelitian mikrometer sprue paling teliti dibanding piston dan gangkason. Iya, nah jadi sebenarnya pengukuran alat ukur yang kita ukur tadi menggunakan ada jangkasolong, mixtar, mikrometer, itu kalau kita gunakan yang paling teliti itu adalah mikrometer sprue karena dia mempunyai ketelitian 0,01 seperti yang ada pada penjelasan video sebelumnya tadi. Nah, jadi di situ tadi ya. Jadi pembelajaran kita hari ini kalau kita lihat pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satu satuan. Nah, kemudian juga alat ukur tadi kan alat ukur yang kita gunakan alat mengukur panjang ada mistar, kemudian ada jangka sorong, ada lagi ada mikrometer sprue. Nah, kemudian ada angka penting tadi. Angka penting di situ kan adalah satuan angka yang menunjukkan ketelitian atau
Ya. Kita lihat ya pemenangnya siapa. 1, 2. Juara 3 Halil. Juara 2 Ilham. Yang juara 1 sendiri. Nah, ini buat Ilham sama sih. Halil. Siapa yang mau maju untuk mengungkapkan perasaannya tentang pembelajaran hari ini? Ayo dapat hadiah, kamu dapat hadiah. Iya, silakan ungkapkan perasaan kamu dalam pembelajaran hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Mira yang sudah ikut melaksanakan kegiatan hari ini. Di sini saya mengungkapkan perasaan saya. Di sini saya memahami bahwa pelajaran ini penting bagi saya untuk dengan kejuruan yang saya miliki. Terus bersama teman-teman bisa bersenang-senang menggunakan game kahon itu seru karena berlomba-lomba. Pokoknya kegiatan hari ini cukup sangat menyenangkan bagi saya. Terima kasih. Iya, kasih tepuk tangan buat jadi tadi ya pembelajaran kita pada hari ini tentang pengukuran. Jadi sudah kalian membahas ya, sudah tahu tadi yang namanya pengukuran itu adalah suatu kegiatan di mana kita membandingkan dari suatu besaran dengan besaran yang lain, yang mana di situ yang sudah ditetapkan sebagai satu satuan. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian di sini untuk tugas kalian di rumah. Nah, tugas kalian di rumah silakan kalian mempelajari kembali atau mempelajari tentang perubahan zat fisika dan juga kimia ya. Nah, jadi kalian cari literasi baik itu dari sumber manapun, bisa dari internet atau dari buku di perpus. Pokoknya kalian cari tentang materi perubahan zat kimia dan juga fisika yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi silakan nanti kalian cari ya, baik itu dari internet tadi ataupun dari buku yang kalian cari di perpustakaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi kita pada hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, jadi silakan siapa yang memimpin doa? Iya, silakan Nurul. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin. Lebih bagusnya kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Ibu akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.